Ini sisanya. Terima kasih banyak. Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian mungkin berpikir, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang? Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu. Yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi look. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok. Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan 3 saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Seperti halnya kakak tertuaku Excel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor 2, Stephen. Anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membual akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari 1 menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin. Si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih. Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, "Kita dapat klien besar." Siapa itu? Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah. Langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu aku sama sekali tak suka Claire. Ayolah, dia bayar 2 kali lipat dari biasanya. Tidak, aku tak mau membantunya. Tapi Madeline kumohon, eh, aku sudah terima uangnya. Apa? Apa dia serius? Lalu, menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan. Kau tahu, Claire itu sudah sangat populer. Jadi, dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi. Kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya. Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi siapa targetnya? Ryan. Apa? Ryan, si kutu buku itu? Claire menyukainya? Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, kumulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana, Claire menunggu Ryan di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Wuthering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius. Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya. Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Iya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, kuhabiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam, "Tidak, terima kasih." Lalu berlalu pergi, meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya.
Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, "Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku?" Perlahan tapi pasti, teruslah melakukannya. Percaya padaku. Mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Dasar anak sombong menyebalkan. Tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, Madeline ini tak bisa gagal begitu saja. Dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya. Dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat. Pura-pura baca buku. Padahal pada nyatanya, kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak, yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya, dan dengan suara manis berkata, "Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja?" "Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi." Dia memencet-mencet tombolnya. "Akan kuperiksa. Aku cukup jago dengan komputer." Dia menunduk di depan laptop itu. Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak. Jadi kugunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat. Dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah kuhadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan, dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Lebih penting teman daripada pacar. Jadi, disinilah aku, sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda. Berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak. Aku tak paham. Kukira kau menyukai Ryan. Yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir. Apa? Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, kutinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, kuceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran. Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, "Ya, sudah, terserah." Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. Ini Claire, ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu. Oke, dalam perjalanan, mencintaimu. X. Aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire.
Itu Jackson. Dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire. Lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba. Kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat saat itu, kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire, dan di belakangnya adalah Ryan, dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan, lalu berseru. Itu, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menduganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, "Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak." Kuhela napas dan menjawab, Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline. Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain. Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud, aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. Hai Ryan, jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman. Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan, dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri. Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia, yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Ya, jadi disinilah aku. Tapi hei, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana. Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini." Mungkin itu pelakunya. Secara tak sadar kusentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana.
Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu, ya kan? Dia melotot padaku. Eh, em, itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemeteran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat. Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hei, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar camp musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Hah? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama camp musim panas, akan ada berbagai kompetisi. Dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya. Sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa. Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan, menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku. Tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar, dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya aku lakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas. Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca, kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi.
Apa maksudnya itu? Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Hah. Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Oh, tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya. Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah, Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri. Kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan, Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi. Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu. Ini artinya Rebecca masih belum menang dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide. Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini!" Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. "Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu?" "Ya, aku." Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. "Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu." Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada. Menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal. Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang dan, ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Desainmu menakjubkan." "Terima kasih, Julie. Aku juga sangat suka gaunmu. Jahitanmu sangat teliti." Oke, jadi aku tak menang. Tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan.
bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain. Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku. Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin, dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun, dan itu akhirnya sudah tanggal 24 Juli. Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, hey Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Iya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama kota kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Duh. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai. Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin, dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi, inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar, ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda.
Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih. Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu, karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain beer pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium. Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba, Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Faberge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak.
Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus jahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Wah, menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Faberge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, "Apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry?" Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. "Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun." "Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu." Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, "Klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Kate-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan. Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin? Nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Iya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Hei, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak, tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop.
Semua bermula saat teman sekelasku Krisi menonton video media berjudul Dop selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrisye album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku, lalu dia berkata, "Majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan?" Kemudian anak lainnya mengatakan, "Kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa?" Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, "Apa yang sedang kau dengarkan?" Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. "Apa ini?" "Sejenis nyanyian mantra." Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. "Apa?" "Itu biasku." Rap monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja, karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, "Ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana?" Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, "Tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya." Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, "Kami akan terlambat nonton." Dia agak mematikan suasana hatiku, tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. "Apa mungkin kamu seorang ARMY?" Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya ARMY yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Cry. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Cry berkata padanya, "Oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga." Kayla nampak tersinggung dan berkata, "Kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini." Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy.
Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop, tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikkan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin.
Serius, dia itu cewek sempurna bagiku, dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjadi di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari 2 ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexin, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, "Jadi, apa cita-citamu, sayang?" Saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexin sudah berkata, "Ah, aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini." Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir, Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexin dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexin kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexin belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku. Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexin berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA elit yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexin yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexin dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexin mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexin meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan?
Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu diseleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu. Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil. Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, Aku akan baik-baik saja. Maaf, aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu. ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Popop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus. Mengajarinya lagu tabel periodik dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914 setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu perang dunia pertama dimulai terutama karena kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Iya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Francois naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Francois berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar. Terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang. Tapi jangan berlebihan. Francois dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat. Sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang.
Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu, jika kamu tidak lari semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Francois. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Francois sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Francois untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati, aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan Ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam. Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Francois, kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Francois membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai, jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup.
Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah? Kupikir Franco hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan padaku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku. Jika tidak, akan terus kucari. Hai, aku Nuela. Aku dibesarkan oleh ibu tunggal bersama dengan saudara kembarku, Nancy. Ibu adalah CEO perusahaan kecantikan yang berhasil ia dirikan setelah ayah kami yang tentara meninggal. Lalu sangat terobsesi membuat kami tampil terbaik untuk menarik pelanggan. Tapi ibu cuma tak paham kalau aku tak gemar menempeli wajahku dengan makeup. Bahkan body lotion membuatku merasa seperti belut licin. Saudaraku Nancy sebaliknya adalah penggila kecantikan sama seperti ibu. Saat aku 13 tahun, ibu memecahkan satu kerat telur hanya untuk menggunakannya untuk masker wajah. Baiklah anak-anak, waktunya memanjakan wajah. Sementara dia sibuk mengoleskan hal menjijikkan itu ke wajah Nancy, aku menyelinap ke dapur untuk mengocok sisanya. Ibu lalu muncul dengan Nancy dengan masker konyol mereka itu. Ini giliranmu, Nuela. Kau menggorengnya. Nah, perut glowing lebih baik daripada wajah glowing, Bu. Tapi itu membuatmu makin cantik, membuat kulitmu bersinar. Dengar, Nuela, aku tak tahu apa untungnya kau membaca buku-buku bodoh itu sepanjang waktu. Penistaan, buku adalah kehidupan, Bu. Dan sudah kukatakan padamu, aku ingin menjadi novelis. Seorang novelis, apa kau mau miskin seumur hidup? Itu pekerjaan paling tak berguna yang pernah ada. Itu benar, yang harus kau lakukan yaitu berinvestasi ke diri sendiri untuk terlihat cantik dan pria kaya pasti akan merebut hatimu. Kenapa kau tak bisa seperti Nancy? Bagaimana dengan berusaha mengedukasi dirimu sendiri dan hasilkan uangmu sendiri daripada menunggu tuan kantong uang? Menulis cerita adalah kegemaranku. Menciptakan dunia di kepalaku dan melahirkan karakter memberiku kesenangan lebih dari apapun. Dan ibu mengira aku bercanda hingga ulang tahun kami yang ke-18. Baiklah, buat permintaan, aku akan kabulkan. Aku ingin mengganti lemari pakaianku. Terkabul. Dan kau, Nuela? Aku ingin menjadi penulis tetap, Bu. Seperti Stephen King atau J.K. Rowling. Maaf Nuela, tapi permintaan itu tak akan pernah terwujud. Kau akan menjalankan bisnisku dan itu final. Bagaimana kau bisa putuskan kehidupanku untukku? Paling tidak Nancy mendapatkan kecantikannya. Dia bisa merebut pria kaya. Tapi kau tak begitu cantik. Aku hanya menjagamu. Itu menyakitkan. Ibu, aku ini sudah dewasa. Melihat aku tak mau kalah, ibu jadi dingin padaku. Dia menyuruhku bayar tagihan rumah dan tak sanggup menanggungnya, aku pindah. Tapi menjadi penulis tak semudah yang dibayangkan. Tak ada satupun yang mau menerbitkan bukuku. Dan di rumah, semuanya menjadi terlalu berat. Aku bahkan tak bisa membeli makanan layak setelah tak ada listrik di rumah. Aku tak punya pilihan lain kecuali cari pekerjaan paruh waktu supaya aku bisa mendanai diriku sendiri. Aku dipekerjakan sebagai kasir di Edgar's Market, jaringan toko bernilai miliaran di seluruh negeri. Dan begitulah aku bertemu Kit, rekan kasir, pria yang baik tapi... Hei Nuela, mungkin akhir pekan ini kita bisa... Aku tak tahu, pergi ke area permainan? Terima kasih, maksudku aku tak suka game, maaf. Lain kali, bye. Aku juga suka bergaul dengan Kit, tapi dengan hidupku yang lebih berantakan dari ledakan spaghetti, kencan tak ada di dalam daftar menuku. Rasa rinduku pada keluarga makin menjadi saat Natal semakin dekat. Kemudian suatu malam, entah tiba-tiba, ibu menelpon untuk memberitahu kalau Nancy akan menikah. Dia ingin keluarga berkumpul saat Natal, terakhir kali sebelum hari besar itu. Aku sangat bersemangat untuk bertemu mereka lagi. Yang aku tak tahu, di depanku ada drama yang mengubah hidup. Di perjalananku mencari taksi untuk ke rumah ibuku, aku menabrak seorang pria. Menyikirlah gadis kecil. Aku melihat sekilas tato ular di lengannya. Benar-benar membuatku takut. Orang-orang itu baru saja merampok salah satu toko Edgar's Market. Kau tak apa? Apa? Yang mana?
Yang ada di Broadway, sepertinya ada yang menargetkan Edgar. Benar sekali, ini bukan kali pertama toko Edgar dirampok. Aku berharap agar tempatku bekerja tak akan jadi korban. Dalam beberapa menit aku mengetuk pintu depan dan itulah saat Nancy dan pacarnya datang. Sebelum sempat kusapa, ibu membuka pintu dan memusatkan perhatian ke Nancy seolah aku tak terlihat. Nancy sayangku, aku sangat merindukanmu. Apa ini mobilmu? Itu mobil Rian, ibu. Tak mungkin. Hai Rian, selamat datang di keluarga. Masuklah, kau pasti lelah mengemudi. Ibu bahkan tak memperhatikan kehadiranku. Begitu masuk, aku mengesampingkan sedikit rasa cemburu untuk bertanya kabar dengan Nancy. Nancy, kau terlihat baik. Trims, bagaimana denganmu? Apakah sekarang Stephen King atau semacamnya? Kuharap sesuatu yang lebih besar dari bisnis keluarga. Ya, aku mendapat pekerjaan yang baik di perusahaan penerbit Panda. Apa? Itu kan perusahaan penerbitan terbesar di US. Kenapa kau tak cerita saat aku telepon? Itu kejutan Natal. Oh, Nuela, aku sangat senang. Aku punya ini untukmu, Bu. Bisakah kita makan? Aku lapar. Oke, jangan hakimi aku karena berbohong. Nancy secara nyata menindasku dengan pencapaiannya. Sementara kami makan siang, ibu mulai menanyai Rian pertanyaan seolah dia sedang wawancara pekerjaan. Jadi, Nancy bilang kau berasal dari keluarga yang berpengaruh? Ya, ayahku adalah Edgar. Anda tahu, CEO dari Edgar's Market. Saat berita mengejutkan itu, mulutku menolak makanan yang ada di dalamnya. Nuela, kau tak apa? Minumlah air, cepat. Aku tak apa, Bu. Ya ampun, Rian adalah anak CEO, bos besar dari perusahaan tempatku bekerja. Tapi sepertinya dia tak mengenaliku. Masuk akal karena kami tak pernah bertemu karena departemenku ada di bagian bawah hierarki organisasi. Tapi bagaimana bisa aku bekerja sama dengannya di bawah atap yang sama tanpa ketahuan? Kuhabiskan sebagian besar malam itu memikirkan solusi. Dan sebelum pagi tiba, aku sudah punya rencana besar. Dan rencana pertama itu dimulai dengan Kit yang menekan bel pintu kami. Halo, apakah Nona Nuela ada di dalam? Saya Kit, sopirnya. Sopir? Oh, kulihat kalian bertemu sopirku. Hanya salah satu dari banyak keuntungan bekerja di penerbit Panda. Sampai nanti. Segera saat kami tinggalkan rumah, aku berganti ke seragam kerjaku. Kit, kau penyelamat. Ada apa dengan semua drama ini? Apa salahnya memberitahu mereka kau adalah kasir? Kau tak akan mengerti. Aku tak bisa biarkan Nancy berada di atas angin sepanjang waktu. Dia punya segalanya berjalan mulus di hidupnya, dan aku tak punya apa-apa. Kau punya aku, Nuela. Kau mau minum kopi sebentar? Tentu. Di hari yang sama, kami sibuk di kantor saat Rian berjalan masuk bertingkah seperti bos ke semua orang. Cepat, Kit, tutupi aku. Ada apa? Itu cuma anak CEO. Dia yang dipacari Nancy. Jika dia lihat aku, dia akan buka kedokku. Apa kau yakin dia mengencani Nancy? Karena dia berhubungan dengan manajer kita sekarang. Rian menduakan adikku dengan manajer kami? Aku mengintip di balik konter dan saat itulah kulihat Rian mojok dengan Katie si pirang. Aku mendekati rak di mana Rian berada, pura-pura menata sambil menguping. Penginapan Starlight 8 malam. Jangan terlambat, tampan. Jadi pria ini mentigakan adikku dengan manajer dan Katie? Aku sangat terkejut. Aku hampir membongkar penyamaranku, tapi aku kabur sebelum aku bisa terlihat. Aku bergegas pulang untuk memberitahu Nancy. Nancy, Rian itu tukang main perempuan. Kulihat dia dengan gadis. Kau melihatnya? Di mana? Kok bisa? Kau buntuti tunanganku? Tidak, aku... Sial, aku tak bisa beritahu dia aku kerja untuk perusahaan milik keluarganya. Aku dengar orang-orang mengatakan hal buruk tentangnya. Kau tahu? Hal yang sangat buruk. Mendengarkan rumor ya? Kau harusnya tahu lebih baik dari itu. Kurasa rasa irinya membuatnya tak berpikir jernih. Bukannya senang untukku, kau sibuk mengintai dan cari-cari keburukan dari tunanganku. Yang benar saja, Nuela. Jika aku tahu kau akan mengacaukan semangat Natal ini bagi kita semua, aku tak mungkin mengundangmu. Minta maaf sekarang. Tak mau. Dia itu ular. Aku bersumpah aku... Tutup mulutmu. Jika kau melanjutkan omong kosong ini, sebaiknya kau kemasi barangmu keluar dari sini. Sekarang keluarlah. Seolah lantai itu terbelah di bawahku. Aku merasa ditolak, lalu kemudian Rian datang dan menunjukkan padaku identitas pekerjaanku. Bagaimana kau dapatkan itu? Jadi kau kerja di Edgar Store? Apa yang terjadi dengan penerbit Panda? Bukan urusanmu. Keluar! Kau punya nyali mengata-ngataiku, padahal kau sendiri palsu. Lakukan aksi itu lagi, aku akan memberitahu semua orang kalau kau hanya kasir rendahan. Terkekeh dengan jahat, Rian beranjak pergi. Terjebak dan berusaha meredakan ketegangan, aku minta maaf pada Rian dan Nancy, memberikan keuntungan dari keraguan itu. Tapi malam itu, dia membalas lagi keraguanku di depan wajahku saat aku mencuci piring. Dengar, aku tahu kenapa kau sangat cemberut. Aku minta maaf, sekarang menjauhlah dariku. Tapi kamu naksir aku, ha? Jika itu membuatmu nyaman, aku juga suka padamu. Kau sangat unik. Ayo kita jalan, Nancy tak akan tahu. Kutahan keinginan untuk memukulnya dengan panci. Sudah pasti. Dia bajingan dan Nancy perlu tahu. Jadi kuputuskan untuk ikut bermain. Mungkin aku bisa menjebaknya dan tunjukkan ke Nancy bukti kejahatannya. Oh Rian, dari mana kau tahu? Sejak aku menatapmu, aku membayangkan tentang kita.
Kalau begitu ayo kita keluar besok malam. Aku akan SMS alamatnya padamu. Bingo! Dan itulah bagaimana ku dapati diriku berdandan untuk kencan sepulang kerja keesokan harinya. Wah, kau tampak menawan. Kau mau kemana? Pujian Kit membuatku merasa berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya sejak lama aku merasa cantik. Terima kasih, aku akan keluar. Keluar seperti kencan? Iya, dengan Rian. Biar ku jelaskan. Ku ceritakan ke Kit semua yang kurencanakan, tapi tak satu pun yang kukatakan masuk akal baginya. Ini terlalu beresiko. Bagaimana jika Rian ingin menyakitimu? Aku akan baik-baik saja dan siap menjatuhkan si brengsek itu. Aku tiba di restoran lebih awal, tapi kulihat Rian bersama dengan laki-laki yang kukenali sebagai salah satu perampok Edgar Store. Perawakan yang sama, tato yang sama. Penasaran dan khawatir, aku diam-diam mendekat, menyiapkan alat perekam telepon. Beritahu yang lain, kita serang yang di Jalan New City malam ini. Si tua Edgar itu berani macam-macam denganku. Kita lihat apa dia suka toko-tokonya dijarah. Ya, bos, kita akan siap. Rian menyewa para gangster ini untuk merampok tokonya sendiri. Pria ini seorang psikopat. Nuela, sayang, kau tampak cantik. Tak seperti Kit, pujian Rian membuat kulitku merinding dan pelukannya membuat perutku mulas. Kau akan merampok toko ayahmu? Apa itu juga perbuatanmu, merampok toko di Broadway tempo hari? Itu tokoku di masa depan. Anggap saja aku mengambil gaji di awal. Kau tak akan mengadu, kau tahu apa yang jadi taruhannya. Sayang sekali, sekarang kurasa keselamatan adikku lebih penting daripada harga diriku. Rian berusaha menangkapku, tapi aku menggigit lengannya dan kabur, meninggalkannya mendekap lengannya kesakitan. Aku segera pulang untuk menceritakan tentang Rian. Nancy, Rian itu, tapi aku disambut dengan tamparan keras. Itu karena mencuri lelakiku. Apa? Aku tidak. Temanku melihatmu di restoran dengannya. Aku hanya berpura-pura. Kau tahu apa lagi? Aku menelpon penerbit Panda hari ini, tapi mereka bilang tak ada seorang pun bernama Nuela bekerja di sana. Ternyata kau bekerja di toko sebagai kasir? Ya, iya memang, dan aku sangat menyesal. Tapi dengar, Rian itu berbahaya. Dia bekerja dengan geng yang merampok toko ayahnya. Bagaimana mungkin kami bisa percaya? Jika kau bisa bohong soal pekerjaanmu, kau mungkin juga berbohong soal yang lainnya. Kenapa kau terus membuat kami kecewa? Kekecewaan mereka yang begitu nyata terasa seperti dunia runtuh di pundakku. Hanya ada satu orang tersisa untuk dituju. Aku akan temui ayahnya untuk mengungkapnya. Aku punya rekaman dirinya mengakui kejahatannya. Dia akan menyesal main-main denganku. Aku tak yakin itu ide yang bagus karena dia tahu kau tahu. Mari kita pikirkan sesuatu yang tak terlalu berbahaya. Aku akan ambilkan kau sesuatu untuk menenangkanmu, oke? Sementara dia mengambil sesuatu yang menenangkan itu, aku tak bisa menunggu jadi aku menyelinap keluar. Dan langsung menuju ke kantor pusat Edgar. Halo, aku ingin bertemu dengan CEO Edgar. Ini mendesak, seseorang berencana merampok tokonya. Aku punya bukti. Bukti, ha? Ikut denganku. Pengawal keamanan membawaku ke sebuah lift, lalu kami berhenti di depan sebuah ruangan. Bos, ada seseorang di sini untuk bertemu dengan CEO soal perampokan toko. Dia punya bukti. Pintu terbuka, dan bukannya ayah Rian, aku sedang menatap. Rian? Aku berusaha lari, tapi mereka menangkapku dan mendorongku masuk. Aku sangat ketakutan, seharusnya aku mendengar Kit. Kau penyihir kecil, karena kau, Nancy, mencampakkan aku. Dan sekarang kau melaporkan ke ayahku. Beraninya kau. Dia membuat keputusan yang benar, kau sangat jauh dari kriteria pacar. Ekspresi marah di mata Rian mengatakan bahwa aku akan tamat. Tapi tiba-tiba Kit menerobos masuk seperti superhero bersama dengan dua polisi dan menyelamatkan hari itu. Jangan bergerak, polisi. Apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk dan memeluk Kit dengan lega. Bahunya yang lebar membuatku tenang dan aku tahu aku aman. Kau mungkin sekalian saja menukar telingamu dengan yang lain. Maaf, kau tak pernah mendengarkan, selalu tak sabaran. Aku tahu, bla bla bla. Kenapa kau keras kepala? Aku membungkamnya dan itu terasa begitu benar. Ternyata ayahnya pernah mengusir Rian karena kebiasaan menyimpangnya. Namun, alih-alih membuka lembaran baru, Rian malah membentuk geng mengincar toko-toko ayahnya. Sekarang, Edgar berencana memberinya hukuman penjara untuk meredamnya. Berita petualangan heroikku menyebar seperti api, hingga sampai ke keluargaku bahkan sebelum aku sampai di rumah. Saat aku masuk ke rumah, ibu dan Nancy memelukku seakan aku pergi setahun. Aku menyesal salah menilaimu selama ini. Kau hanya menjagaku. Tapi aku sangat kaget dan patah hati hingga marah padamu padahal sebenarnya Rian yang brengsek selama ini. Aku menyayangimu, Kak. Dan aku sangat menyesal karena berbohong. Aku hanya ingin ibu juga bangga padaku. Tapi aku bangga padamu, Nuela. Aku hanya, setelah kesulitan yang kualami karena kehilangan ayah kalian, uang jadi hal terpenting dalam hidupku. Kupikir hanya itu kebahagiaan sejati. Jadi kudorong kalian mendapatkannya. Tapi aku sekarang sadar aku salah. Bayangkan jika Nancy menikahi Rian. Betapa tak bahagianya dia nanti. Entah kau kasir atau Stephen King, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kalian bahagia. Selamat Natal sayangku. Itu momen terbaik dalam hidupku. Akhirnya kami dapat saling memahami. Rujuknya kami ternyata membawa keberuntungan karena pada malam Natal, aku mendapat telepon dari produser film yang ingin mengadaptasi. Sudah hampir garis finish. Sedikit lagi. Ayo Bolt, kita pasti bisa. Ya, kita berhasil lagi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, pemenangnya adalah aku, Matilda, bersama kudaku, Bolt yang heroik. Ini merupakan kemenangan ketiga kami secara beruntun. Wuhuu!
Mungkin ini hanya perlombaan kecil di kampung dengan hadiah sederhana, tapi masih akan sangat membantu peternakan kakek dan nenekku. Sekarang waktunya kuda ini beristirahat. Anak baik Bolt, kau tadi luar biasa sekali di luar sana. Kuda jantan setinggi 16 tangan yang sehat, bulu mengkilap, dan temperamen yang sopan. Astaga, para pedagang kuda bahkan mengikutiku pulang sekarang. Ku ambil segenggam jerami, memutar-mutarnya, dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah, aku tak mau uang busukmu. Bolt tidak dijual. Tepat di saat itu, kakekku muncul. Matilda, itu bukan cara untuk bicara pada tamu kehormatan kita. Aku minta maaf atas perilaku cucuku. Dia itu kadang suka meledak-ledak, biasa anak remaja. Oh iya, sudah waktunya makan malam. Silakan bergabung dengan kami menikmati hidangan rumahan. Lewat sini. Hah? Tamu kehormatan? Siapa dia? Oh, ya Tuhan. Ternyata pria itu tak lain adalah Tuan Allen, pimpinan Allsteller Inc. Corp. Sponsor tahunan peternakan keluargaku. Mukaku jadi merah padam lalu meminta maaf sebesar-besarnya karena telah bersikap kasar kepadanya. Tak masalah nak, aku suka semangatmu. Kukira ide yang bagus memeriksa peternakan yang kusponsori. Dan kebetulan aku menonton turnamen balapan itu. Oh astaga, kau ternyata bisa balapan ya nak? Tak banyak yang bisa mengatasi lintasan basah dengan kecepatan seperti itu. Kami merasa keberatan karena dia bolos sekolah dan berkompetisi dalam balapan berbahaya seperti itu. Tapi Mel tidak bersikeras kalau dia adalah bagian dari keluarga ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu kami. Satu-satunya keluarganya yang ada. Pak Allen menatapku dengan tatapan penuh perhatian lalu berkata, bagaimana kalau begini, sponsor tahunan untuk peternakan kakek nenekmu tetap sama. Dan lebih dari itu, kamu bisa pindah denganku dan mendapat pendidikan yang layak. Apa aku mendengarnya dengan benar? Aku terkesiap. Tapi siapa yang akan merawat kakek nenekku? Sayang, kami masih sehat. Kami bisa jalankan tempat ini dengan baik-baik saja. Itu benar, Matty. Ambillah kesempatanmu. Peluang seperti ini tak datang 2 kali. Tapi bagaimana dengan Bolt? Aku tak bisa pergi tanpanya. Bawa dia juga. Aku punya peternakan kuda kecil di mana dia bisa tinggal. Kau bisa membantu di kandang kuda dan kita bisa sebut itu untuk pembayaran uang sekolahmu, oke? Nah, kurasa semua beres kalau begitu. Yeay! 1 minggu kemudian, Tuan Allen mengirim supirnya untuk menjemputku. Dan babak baru kehidupanku dimulai dari sana. Tunggu. Oh ya Tuhan. Tak mungkin begini. Tuhan Allen bilang itu peternakan kuda yang kecil. Tapi tempat ini besar sekali. Segera saat aku keluar dari mobil, ada gadis seusiaku bergegas mendekat dan memelukku. Matilda, kau akhirnya di sini. Aku adalah saudari barumu, Judy. Aku balas menyapanya dengan senyum terlebar. Dia kelihatannya baik sekali. Dia menuntunku ke teras depan di mana Tuan Allen dan seorang wanita sedang menungguku. Ini pasti ibu baruku, tapi kenapa ia memberiku tatapan yang aneh? Sebelum aku bahkan bisa memperkenalkan diriku, dia berbalik dan jalan masuk ke rumah. Mungkin dia tak merasa begitu sehat. Malam itu, aku makan malam yang mewah. Kami ngobrol banyak dan keluarga Allen sepertinya terpesona dengan kehidupan masa kecilku di perkebunan. Terutama Judy dengan 10.000 pertanyaannya. Sis, jadi apa itu benar kalau kau belum pernah bertemu dengan orang tuamu? Ya, ayahku meninggal dalam kecelakaan sebelum aku dilahirkan. Kemudian ibuku juga meninggalkanku ketika aku masih bayi. Saat mendengar itu, Judy dengan lembut menenangkanku, sementara Tuan Allen tersenyum dan berkata, sekarang selain kakek nenekmu, kau juga punya kami, keluarga keduamu. Kau punya adik, ayah baru di sini, dan juga ibumu yang peduli. Betul kan sayang? Bu Allen tersentak dan menjatuhkan garpunya. Aku langsung mendekat untuk bertanya, Bu, apa ibu baik-baik saja? Tapi yang membuatku terkejut, dia membentakku. Jangan panggil aku begitu. Dengan perasaan bingung, aku menatap ke arah piringku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk mendekati ibu, tapi aku selalu mendapatkan balasan sikap dingin. Suatu kali, melihat Nyonya Allen istirahat di luar, kubawakan dia es kopi. Tapi segera saat dia melihatku datang, diletakkannya topi di atas wajahnya, pura-pura tidur. Di kesempatan lain, aku memuji pakaiannya, tapi dia hanya menegurku, lalu jalan pergi. Aku sangat ingin dia menyukaiku, tapi kurasa itu percuma. Jelas dia membenciku. Tapi paling tidak aku masih punya Judy dan ayah di sisiku. Judy berusaha meyakinkanku kalau ibu orang yang baik, dan dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk bisa mengenalku lebih baik. Sedangkan ayah, tak hanya ia mengirimku ke sekolah terbaik, tapi ia juga menyemangatiku untuk mengikuti minatku. Sepanjang sore ketika aku menyaksikan pacuan kuda dan bertaruh kuda pemenang dengan ayahku sangatlah menyenangkan. Dan saat kulihat kuda-kuda itu berpacu lewat, sebuah ide muncul dalam pikiranku. Bagaimana kalau Bolt dan aku ada di salah satu trek itu?
Memenangkan lomba dan membawa kembali hadiah yang sangat besar untuk kakek nenekku? Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Jadi suatu kali dalam perjalanan pulang dari lomba, aku bertanya ke ayah apa boleh aku bertanding. Dan ia bahkan tak ragu menjawab. Kenapa tidak? Kau memang berbakat. Bagaimana kalau kita coba? Oh Tuhan, ini sangat menarik. Ayah angkatku ini yang terbaik dan aku tak sabar untuk memberi yang terbaik dan membuatnya bangga. Setelahnya, ia langsung mencarikanku pelatih pribadi dan tim pelatih serta pengurus yang berdedikasi untuk Bolt. Aku tak pernah merasa begitu bahagia dan Bolt tak pernah terlihat begitu baik. Semuanya begitu hebat kecuali Nyonya Allen yang masih terlihat punya masalah denganku. Tiap kali aku bersiap latihan, dia selalu merengut dan bergumam sesuatu di sela napasnya. Mungkin dia terganggu dengan kenyataan bahwa anak adopsi sepertiku menerima lebih banyak dari yang pantas kuterima atau semacamnya, tapi bagaimanapun juga entah ia suka atau tidak, dengan bakatku, dengan cepat aku segera bangkit jadi pemain baru yang cemerlang. Suatu pagi setelah latihan, Judy menghampiriku dan berkata, Matilda, bisakah kau mengajariku cara menunggang kuda? Ini mungkin sedikit menakutkan untuk pertama kali. Apa kau yakin mau mencobanya? Iya, kumohon. Kalau aku tahu cara menunggangnya, aku bisa habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, sama sepertimu. Kulihat wajahnya yang seperti malaikat dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Jadi aku membantunya naik ke Bolt dan mengajarinya bagaimana cara memegang tali kekang dan melakukan beberapa perintah. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba Nyonya Allen keluar entah dari mana dan berteriak. Apa yang kau lakukan, Judy? Turunlah sekarang juga. Terkejut, Judy salah memperkirakan gerakannya dan terjatuh dari Bolt. Saat kami berdua bergegas mendekat untuk memeriksanya, Nyonya Allen menarikku ke samping yang membuatku jatuh terduduk. Apa kau tahu betapa pentingnya kaki bagi seorang penari balet? Apa kau berniat merusak masa depannya? Sebelum aku bisa menjawab, dia membentak. Dasar anak tak becus, menyingkir dari pandanganku. Hanya beberapa goresan dan memar. Kenapa dia begitu serius akan hal itu? Dan tak becus? Baiklah, akan kutunjukkan padanya apa yang anak tak becus bisa lakukan. Sejak saat itu, aku terus melakukan perlombaan, memenangkan beberapa hadiah kecil dan menengah. Kukirim hampir semua hadiah kemenanganku untuk membantu kakek nenekku dan sisanya untuk membelikan untuk diriku sendiri dan Judy sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari setelah makan malam, ayah memanggilku untuk ke kantornya dan memberitahu kalau dua pertandingan terbesar di tahun ini, Grand Shields dan Royal Silverport akan datang dalam 2 minggu dan ayah sudah mendaftarkan aku dan Bolt untuk itu. Tapi dua perlombaan itu hanya selisih 1 minggu, yang mana akan terlalu berat untuk Bolt, karena perlombaan terakhir sepertinya membuatnya kelelahan. Kukatakan ini ke ayah, tapi ia bersikukuh kalau Bolt akan bisa mengatasinya. Aku tak ingin mengecewakan ayah, tapi aku juga tak mau menyakiti Bolt. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Saat aku keluar dari ruangan, aku melompat kaget. Di sana, di depanku adalah Nyonya Allen yang berwajah dingin. Ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke ruangan lain. Kau tak bisa berkompetisi pada lomba-lomba ini. Ini berbeda dari event amatirmu biasanya. Kau tak cukup baik dan kau hanya akan mempermalukan keluarga kita. Apa kau menguping percakapanku dengan ayah? Dengar, Anda ini bukan ibuku, jadi Anda tak bisa menyuruhku berbuat apa. Pastinya aku akan ikut lomba. Kemudian aku bergegas keluar dari sana. Pagi sekali saat lomba yang pertama, aku hendak ke kandang untuk memeriksa Bolt. Saat aku menangkap basah, satu dari dua pembantu Nyonya Allen sedang menyelinap keluar dari sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku pergi memeriksanya dan... Ini bukan Bolt. Apa yang sudah Nyonya Allen lakukan ke kudaku? Tepat di saat itu, Tuan Allen masuk dengan seorang dokter hewan. Kukatakan padanya apa yang baru saja kulihat dan dia bergumam. Wanita itu berani menentangku, Aku akan pastikan dia menerima balasannya kali ini. Kemudian ayah menoleh padaku dan berkata, serahkan padaku, akan ku cari Bolt. Pergilah istirahat dan siapkan dirimu untuk perlombaan itu. Aku tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya, jadi aku hanya mengangguk cemas. Terlepas semua drama itu, aku tetap berhasil membawa pulang gelar Grand Shields Championship. Luar biasa kan? Bagaimanapun, aku tak bisa benar-benar menikmati kemenangan karena satu hal masih membekas di benakku. Nyonya Allen telah menghilang selama 4 hari terakhir. Apa mungkin ayah telah melakukan sesuatu padanya? Hei Judy, apa Nyonya Allen memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat? Ayah bilang padaku kalau ibu sangat stres akhir-akhir ini. Jadi ia mengaturkan agar ibu pergi ke villa Tante Anna beristirahat. Oh, sepertinya apa yang ayah katakan waktu itu hanya ekspresi kemarahan.
Paling tidak kekhawatiranku berkurang satu. Kalian tahu, kekhawatiran utamaku saat ini adalah Bolt, karena kesehatannya jelas memburuk sejak perlombaan sebelumnya. Dokter hewan bilang dia baik-baik saja, tapi dari nafas berat Bolt aku tahu ada yang tak beres. Seminggu berlalu, dan hari turnamen kedua akhirnya tiba. Sementara dokter hewan memeriksa Bolt sebelum perlombaan, ayah tiba-tiba menarikku ke samping. Kita harus menang di pertandingan ini. Aku berharap banyak padamu. Entah aku punya perasaan buruk soal ini, tapi aku masih mengangguk dan meyakinkannya kalau aku akan melakukan yang terbaik. Perlombaan itu segera dimulai, semuanya terkendali. Aku sudah siap untuk itu. Tapi tunggu, kenapa Judy terlihat sangat kebingungan? Mary, ibu tak sedang liburan. Dia di gudang. Ayah menguncinya di sana karena dia tahu apa yang ayah sedang lakukan. Ia memberi doping ke Bolt. Apa yang dibicarakannya? Apa mungkin dokter hewan yang datang sebelumnya? Apa dia sedang memberi obat doping tadi? Tapi tak mungkin. Jika ada yang ingin menyakitiku dan Bolt, itu Nyonya Allen, bukan ayah. Dengar, ibu hanya menukar Bolt waktu itu untuk melindungimu. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, kulihat seorang laki-laki membungkam mulut Judy dan menariknya pergi. Kemudian ada suara yang berbisik di telingaku. Hanya kurang satu pertandingan lagi. Tetaplah tutup mulut dan lakukan yang terbaik. Jika kau kalah, aku bisa membuat semuanya sangat tak nyaman untukmu dan untuk kakek nenekmu. Mengerti? Sekarang naik ke kuda itu. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku merasa seperti akan muntah. Bagaimana bisa pria yang peduli dan baik yang kusebut ayah ini ternyata adalah sebuah kebohongan? Sinyal pertandingan berbunyi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa biarkan pria jahat itu mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kututup mataku dan aku tetap diam. Apa yang sedang kau mainkan? Lari! Lari sekarang! Tuan Allen menggila dan bergegas mendatangiku. Tapi tepat di saat itu, panitia muncul dan memintaku untuk membawa Bolt untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka menuntun Bolt pergi dan membawaku dan Tuan Allen ke kantornya, di mana aku sangat terkejut melihat wajah panik Nyonya Allen memeluk Judy. Ternyata Judy sudah membebaskan ibunya dari ruangan yang telah dikunci Tuan Allen. Kemudian ia langsung mendatangiku dan menyerahkan padaku dokumen-dokumen yang memberatkan kepada panitia tentang tindakan korupsi suaminya. Tuan Allen melotot padaku dan berteriak, Aku harus membesarkanmu tanpa keuntungan apapun hanya karena dia. Sekarang giliranmu untuk membayarnya. Kemudian ia langsung menerjangku. Tapi Nyonya Allen dengan cepat melindungiku dan mendorongnya menjauh. Dan salah satu dari panitia menahannya. Jangan berani kau menyakiti putriku. Hah? Putriku? Nyonya Allen memandangku dengan matanya yang basah. Sayang, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku memainkan cangkir kopi yang ada di tanganku dan menatap ke bawah, sementara Nyonya Allen memberitahuku sisi dari ceritanya. Ternyata, ia memang ibu kandungku. Apa kalian bisa percaya itu? Setelah ayah meninggal dalam keadaannya yang rapuh, ibu jatuh hati pada pesona Tuan Allen yang dipaksakan dan kata-kata palsunya. Tapi segera ia menunjukkan wajah aslinya dan dengan tega memisahkanku dan ibuku setelah mereka menikah. Itulah kenapa ia hanya bisa diam-diam mengirim uang ke perkebunan di peternakan di bawah nama Tuan Allen. Ibu juga mengenaliku sejak awal, tapi ia tak mengatakan apapun karena dia tahu kalau Tuan Allen mengadopsiku hanya untuk mendapatkan Bolt, kuda yang bisa membuatnya memenangkan beberapa taruhan tak jelas. Jika aku tahu kebenarannya dan memberontak terhadapnya, dia akan mencelakaiku. Aku sangat menyesal selama bertahun-tahun, terutama beberapa bulan terakhir yang begitu berat untukku. Harus memperlakukan putriku dengan sangat buruk, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkanmu darinya, dari rumah busuk ini. Aku tak ingin kau berada dalam bahaya, seperti bagaimana ayah kandungmu dulu saat bekerja untuknya. Tolong maafkan aku, Matilda. Air mata terus mengalir di pipiku. Ternyata aku selalu punya ibu yang menjagaku. Ibu menarikku untuk memelukku erat. Ibu, aku mendekap erat ibuku. Aku sangat menyayangi dan merindukanmu. Tolong maafkan aku. Aku mendongak menatapnya dan tersenyum. Ya, tentu saja. Aku sangat senang memiliki ibu kembali dalam hidupku. Ibu dan adik terbaik yang bisa kuharapkan. Kenapa dia selalu terlambat? Aku sudah menunggu pacarku Kevin selama setengah jam terakhir. Kujulurkan kepala untuk melihat apakah dia akan datang, tetapi sekitarku hanyalah pasangan yang berpelukan. Aku melihat pria itu mencium pipi pacarnya, lalu membawanya ke Porsche yang diparkir di dekatnya. Oh, wow, andai saja. Tapi tunggu, orang itu? Ya Tuhan, itu Kevin. Terima kasih atas hadiahnya sayang, tapi bukankah dompet Gucci ini akan terlihat lebih sempurna dengan celana Brioni?
Kau kurang ajar! Teriakku sambil melemparkan kue yang kupegang ke wajahnya yang terkejut. Yang mengejutkan, pacar baru itu, dia langsung menyangkal mengenalku dan mengatakan bahwa aku pasti orang gila. Apa? Namun begitu gadis itu masuk ke dalam mobil, dia menoleh ke arahku. Kita selesai. Kau mungkin cantik, tapi kamu hanyalah yatim piatu yang malang. Ah, apa yang dia katakan? Yatim piatu yang malang? Aku percaya padanya, aku mencintainya. Tapi ternyata dia hanyalah seorang cowok matre penipu dan tukang selingkuh. Hatiku sakit karena pengkhianatan ini, tetapi aku masih harus memaksakan diri untuk bekerja. Oh, aku lupa menyebutkan, namaku Linda. Aku pindah di panti asuhan ini sejak kecil dan tugasku adalah menjaga kebun sayur. Andai saja seorang raja muncul lalu bilang aku putri yang telah lama hilang, lalu membawaku kembali ke kerajaannya yang megah. Aku baru saja pakai sarung tangan ketika seorang biarawati bergegas menghampiriku. Oh tidak, ketahuan. Tadinya kukira akan diomeli karena terlambat. Tapi yang mengejutkanku, dia tersenyum sambil menyerahkan selembar kertas padaku. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Aku diadopsi. Penasaran, ku balik kertas itu dan mengecek informasi orang yang mengadopsiku. Ya, tahun lahir mereka baru 2000. Aku ingin baca lebih lanjut tapi biarawati mengambil lagi kertas itu. Aku pasti salah membacanya. Tidak mungkin orang tua angkatku cuma sedikit lebih tua dariku. Suster itu menunjuk ke arah pintu gerbang. Ada Mercedes G63 dan pengawal berbaju hitam. Di sebelahnya ada seorang wanita yang memakai rok panjang, masker dan kacamata hitam. Apa itu orang yang mengadopsiku? Apakah aku akhirnya akan menjadi simpanan orang kaya yang tinggal di kastil besar bersama orang tua jutawan?ku? Yap, aku sekarang duduk di dalam mobil mahal ini bersama ibu angkatku. Aku bersemangat, tapi sepanjang jalan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan keanehan ini berlanjut hingga kami berhenti di depan rumah yang luar biasa ini. Segera setelah kami memasuki tempat itu, seorang pelayan membungkuk kepada kami. Baru pada saat itulah ibu angkatku menoleh padaku, melepas kacamata hitamnya dan berkata, "Aku Marta, selamat datang di rumah barumu, putriku." Oh, dia terdengar sangat muda. Jadi dia pasti lahir pada tahun 2000. Tapi gadis ini yang seumuran dengan kakak perempuanku baru saja memanggilku anak perempuan. Itu sangat aneh. Pasti membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Kemudian ibu menyuruh sopir untuk menyalakan mobil karena sudah waktunya untuk makeoverku. Wow, mobil lain. Hah? Bukankah itu limusin? Ini gila. Dan boom, inilah aku di sebuah salon kecantikan mewah. Aku tidak tahu bagian mana yang berkilauan ini, produk yang tampak mahal itu. Aku membiarkan ahli kecantikan melakukan tugasnya dan boom lagi. Ketika aku membuka mata, orang asing balas menatapku. Wow, dengan rambut pirang keriting dan riasan berlapis, aku terlihat setidaknya 5 tahun lebih tua. Ya ampun, selamat tinggal garis-garis biruku yang keren. Sebelum aku sempat mengeluh, ibu baruku memberiku sebuah pakaian. Tunggu, apa ini? Gaun ini sangat ketat dan pendek. Aku merasa seperti mumi Mesir di dalamnya. Mengenai sepatu hak tinggi ini, bagaimana mungkin ada orang yang bisa berjalan lurus dengan benda seperti ini? Tapi melihat tatapan mata ibuku yang puas, aku mencoba memaksakan senyuman. Aku seorang wanita bangsawan sekarang dan begitulah cara kami berpakaian, ya kan? Akhirnya waktu makan malam. Dulu aku mengira tempat seperti ini hanya ada di TV. Lihat angka-angka ini. Sekali makan di sini biayanya lebih besar dari pengeluaran bulanan kami di panti asuhan. Wow, tidak butuh waktu lama sampai pelayan membawakan hidangan yang terlihat mewah ini. Tapi ibu masih memakai masker? Aku hendak bertanya ketika dia memesan sebagian untuk dibawa, lalu menyuruhku makan saja dan dia akan menungguku. Kenapa sih? Ini sangat aneh. Kenapa dia begitu ngotot untuk tetap memakai maskernya? Tapi itu bukan satu-satunya hal yang aneh. Hari ini aku kembali ke sekolah. Masih sekolah yang sama, tapi ibu bersikeras pengawal berotot ini harus menemaniku kemana-mana. Aku bahkan tak bisa pergi ke kamar kecil dengan tenang karena dia berjaga di luar. Senang rasanya aku diadopsi dan sebagainya, tetapi aku tidak bisa terus dikendalikan seperti ini. Itu sangat memalukan. Aku harus bernegosiasi dengan ibu. Jadi, aku membuatkan dia sup labu untuk mencairkan suasana. Aku mengetuk pintunya beberapa kali, tetapi tidak. Jadi, aku membukanya, berniat meninggalkan mangkuk di atas mejanya ketika tiba-tiba seseorang memegang pergelangan tanganku. Itu ibu. Dia menatapku dengan mata menakutkan. "Beraninya kamu masuk ke kamarku tanpa izin. Di mana sopan santunmu? Aku membuatkan sup untukmu dan aku melarangmu memasuki kamarku lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Oke, astaga, kenapa dia begitu sensitif tentang hal itu? Aku ingin tahu apa yang dia sembunyikan di sana. Jadi, itu adalah sebuah kegagalan dan aku masih memiliki patung hidup yang mengikutiku kemana saja. Ini jam makan siang, namun berkat dia, tak ada yang mau duduk bersamaku. Aku harus melarikan diri darinya sebelum kehadirannya mencekikku. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya, setelah mendengar beberapa siswa menyebutkan bahwa mesin penjual otomatis telah kehabisan jus jeruk, aku segera meminta pengawal untuk mengambilkan jus jeruk untukku. Aku yakin dia tidak akan menemukannya meskipun dia menggali seluruh sekolah ini. Berhasil. Betapa hebatnya tidak diawasi oleh penjaga batu raksasa itu.
Aku sedang berada di lapangan sambil ngobrol dengan 2 orang temanku, tapi aku bahkan belum sempat menyelesaikan ceritaku sebelum pengawal itu muncul lagi. Bagus, sekarang aku membuat teman-temanku takut. Ini dia lagi, dengan diam dan diam. Ini sangat menjengkelkan. Aku perlu menentukan tanggal untuk meminta maaf kepada teman-temanku atas kejadian itu. Dan tentu saja kita harus menyelesaikan gosip yang kita bicarakan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menghindari pengawalku? Aha, aku baru saja menyelinap keluar dari pintu belakang dapur dan hanya ada pagar yang tersisa antara aku dan kebebasan. Oh tidak, sistem peringatan bodoh itu. Pengawal itu bergegas ke arahku, tapi untungnya aku berhasil melewatinya. Tapi kemudian, oh tidak. Sebelum aku bisa memproses apa yang terjadi, ibu memelototiku dan memberi perintah kepada penjaga. Bawa dia kembali ke kamarnya, cepat. Begitu aku dilempar kembali ke kamarku, ibu mulai berteriak. Kain apa yang kamu pakai ini? Para pelayan, segera buang baju jelek ini. Mulai sekarang kamu hanya akan memakai apa yang aku izinkan dan kamu tidak boleh keluar tanpa izinku. Apakah sudah jelas? Lalu dia membanting pintu hingga tertutup. Apa? Kenapa dia bersikap tidak masuk akal? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku perlu berbicara dengannya. Aku menerobos masuk ke kamarnya tetapi tidak melihatnya dimanapun. Aku melihat sekeliling dan melihat foto seorang gadis. Tapi kenapa dia mirip denganku? Siapa orang ini? Apa yang sedang terjadi? Ibu dengan marah berlari ke arahku dan mengambil bingkai foto itu. Aku mencoba mengambilnya kembali dan saat kami berjalan, aku segera mengambil kesempatan itu dan mengambil maskernya. Yang mengejutkan, wignya juga terlepas. Ya Tuhan, Martha terlihat persis sepertiku. Kecuali ada tanda di sisi wajahnya. Martha, apa yang terjadi? Beberapa saat baginya untuk tenang dan menceritakan semuanya padaku. Ternyata dia dijadwalkan menikah dengan pria idamannya, lalu dia didiagnosis menderita hipokromia, suatu kondisi yang mempengaruhi sel darah merah dan dapat menyebabkan pigmentasi kulit. Dia khawatir jika tunangannya tahu dia akan membatalkan pernikahannya. Kemudian dia menemukan fotoku yang diposting oleh panti asuhanku di halaman penggemar mereka. Terkejut dengan betapa miripnya penampilan kami, dia mendapat ide untuk memintaku menggantikannya di hari besarnya. Apa? Beraninya dia menggunakan aku seperti alat? Aku hendak pergi, tetapi kemudian dia berlutut dan mulai menangis. Tolong bantu aku harus menikah dengannya. Lalu kamu boleh pulang. Aku punya banyak uang, kamu boleh ambil berapapun yang kamu mau. Tolong, pernikahan ini adalah segalanya bagiku. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Martha terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam keadaan sengsara seperti ini. Jadi aku setuju untuk membantunya. Dia kemudian membagikan akun Instagramnya kepadaku sehingga aku bisa menghubungi tunangannya. Jadi, aku pergi kencan pertama dengan pria bernama Elias ini, memakai headset Bluetooth yang terhubung ke Martha. 5 menit telah berlalu dan dia tidak menyadari bahwa aku palsu. Itu agak aneh. Ya? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Oh, maaf, hanya saja kamu terlihat lebih menggugah selera daripada bistik ini. Dan kamu jauh lebih cantik dibandingkan terakhir kali kita bertemu, Matty. Setiap kali aku melihatmu, aku merasakan diriku tersipu. Aku tahu ini festival keju, tapi hey, aku hanya melakukan bagianku di sini. Lalu tiba-tiba Elias menghela nafas, lalu menatapku dengan sedih. Ayahku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Saat ini kami berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit. Jika terus gini aku tidak tahu pernikahan akan berjalan atau tidak. Jadi akan sangat bagus jika kamu bisa membantuku. Ya, tentu saja aku akan membantumu, tidak usah cemas. Ya ampun, betapa sederhananya Martha. Begitu aku menyampaikan sambungan telepon, Elias segera bangun dan berkata dia harus pergi ke rumah sakit untuk merawat ayahnya, memberikan tagihannya kepadaku. Ada sesuatu tentang semua ini yang terasa mencurigakan bagiku. Keesokan harinya aku menunggu Elias di sebuah kafe. Dia terlambat dan bergegas masuk dengan wajah bingung. Sayang, kamu menunggu lama? Kamu punya uang kan? Aku memberi Elias kartu bank dan sebuah kotak hadiah kecil. Aku ingin menghiburmu, jadi ini ada sedikit tambahan. Ya, Martha telah memohon padaku untuk menyerahkan kotak hadiah ini kepadanya. Mengatakan bahwa situasi keluarganya pasti membuatnya sangat stres. Jadi dia ingin untuk menghiburnya. Sungguh hal yang dilakukan orang kaya. Oh, Rolex. Labu, terima kasih. Jam tangan ini pasti cocok dipadukan dengan kaos Valentino. Sayang sekali aku belum memilikinya. Tunggu, sepertinya aku pernah mendengar ini sebelumnya. Ya Tuhan, dia terdengar persis seperti Kevin si brengsek itu. Apakah dia hanya memanfaatkan Martha demi uangnya? Aku memutuskan untuk menggali lebih jauh dan mencari tahu. Apakah ayahmu sudah baik kan? Aku ingin sekali menjenguknya. Dia dirawat di rumah sakit mana? Elias tampak bingung. Dia memainkan arlojinya dengan gelisah. Tak sanggup menatap mataku. Ayahku sudah baik-baik saja. Kamu sebenarnya tidak perlu mengunjunginya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan rumah sakit, kan? Tidak. Aku belum membayar tagihannya. Aku tidak bisa. Aku cuma bercanda. Tentu saja itu milikmu. Sekarang aku yakin dia tidak berbeda dengan mantan matreku.
Aku tidak bisa terus membiarkan orang ini memanfaatkan Martha. Aku pulang ke rumah dan segera memberitahunya, tetapi dia menolak untuk mempercayaiku. Berhenti bicara omong kosong, sekarang segera bawakan kue ini padanya. Dia pasti sangat kelelahan setelah merawat ayahnya yang sakit. Ini akan menjadi kejutan manis baginya. Aku bersusah payah membawa kue besar itu ke rumah Elias. Lalu aku melihatnya berdiri di sana berdebat dengan gadis lain. Seharusnya aku sudah lama putus denganmu. Tunanganku jauh lebih kaya darimu. Aku mohon, aku harap kamu berubah pikiran. Gadis itu menangis dan menarik tangan Elias, tapi dia hanya mengayunkan lengannya dan masuk ke dalam mobil. Si brengsek Elias. Dia memperlakukan hati gadis-gadis ini seperti mainannya. Aku harus menghentikan ini. Hari besar telah tiba. Tetapi sebelum berjalan menuju altar, aku perlu menyelesaikan satu hal terlebih dahulu. Bagaimana penampilanku ini? Aku mengambil foto selfie dan mengirimkannya ke Elias untuk melihat reaksinya. Tepat pada saat itu, Martha bergegas masuk ke kamar. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Biarkan saja dan kami akan mengadakan pertunjukan yang bagus untuk kamu lihat. Tiba-tiba aku mendapat pesan dari Elias. Sayang, kamu cantik luar dan dalam. Cinta yang aku rasakan padamu tak terlukiskan dan aku tidak sabar untuk memanggilmu istriku. Wow, berikan Oscar pada orang ini. Lihat. Benarkah? Kalau begitu izinkan aku menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Tepat pada saat itu aku menerima SMS lain. Oke, itu isyaratku untuk bertindak. Aku memberi isyarat kepada Martha untuk tetap diam lalu menyeretnya ke jendela. Kami mengintip keluar dan saat itulah seseorang muncul. Saat aku berjalan menuju lorong, aku mendengar desah nafas semua orang. Astaga, pernahkah mereka melihat tanda pigmentasi sebelumnya? Tapi Elias dengan lembut tersenyum padaku. Baiklah, mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan aktingnya. Giliranku yang membacakan sumpah ketika Martha dengan marah menerobos masuk. Elias, kamu pembohong. Pernikahan dibatalkan. Apa? Tunggu. Martha? Tapi kenapa kamu ada 2 orang? Seluruh kerumunan menjadi gempar. Hentikan aktingmu. Aku sudah tahu kamu hanya menikahiku demi uangku. Uang yang ingin kamu berikan kepada gadis lain. Tidak, Matty, aku mencintaimu. Tepat pada saat itu, seorang gadis keluar dari kerumunan. Kamu benar-benar yakin aku akan kembali bersamamu? Mimpi. Semua mata tertuju pada Elias yang menyedihkan dan dilanda kepanikan. Anggap saja kamu pembohong dasar matre. Oh, gadis itu terlihat familiar kan? Dia Ruby, mantan Elias. Pada hari itu aku mengikuti Ruby dan menceritakan segalanya tentang cara-cara Elias dalam memoroti orang. Kemudian kami membuat rencana untuk mengungkap kebusukannya. Ruby akan datang ke pesta pernikahan dan memohon agar dia kembali. Dan sesuai dugaannya,